Nah, keadaan yang seperti ini juga kita bisa lihat dalam slogan yang sangat terkenal di Perancis, yaitu L'État c'est moi, yang disampaikan oleh Louis ke-14 pada tahun 1655 di depan parlemen Perancis. Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang biografi seseorang yang cukup berpengaruh. Dia berasal dari Prancis, terus dia juga merupakan seorang filsuf yang kemudian tertarik pada dunia politik. Nah, sebelum masuk tentang siapa orangnya, kita kilas balik dulu tentang sejarah Eropa. Jadi kalau kita misalnya berbicara tentang sejarah Eropa, kita pasti teringat tentang betapa serakahnya masyarakat pada saat itu. Mereka berperang untuk memperluas kekuasaan. Ya, karena kita juga ketahui ketika daerah kita semakin luas, maka prestise kita menjadi semakin tinggi lagi. Nah, untuk melihat keadaan ini kita juga bisa mengacu pada abad ke-5 sampai abad ke-15, yaitu masa-masa terjadinya abad pertengahan atau Moyennas dalam bahasa Prancis. Nah, zaman-zaman ini kita bisa melihat bagaimana raja pada saat itu yang memiliki kekuasaan absolut. Jadi dia sebagai raja mempunyai hak penuh atas daerah yang dia kuasai beserta dengan rakyat-rakyat yang ada di dalamnya. Gak heran juga kalau misalnya sang raja mengeksploitasi rakyatnya buat gedung, buat patung, buat cerita, dan yang lain sebagainya dengan menggunakan paksaan. Jadi ada power di sana yang berlebihan dan dimiliki oleh raja. Nah, dengan sistem seperti ini biasanya sang raja digantikan oleh anaknya atau siapapun yang memiliki hubungan darah dengannya. Nah, sistem-sistem yang kayak gini yang sebenarnya nggak terlihat adil oleh masyarakat setempat karena ya hanya akan ada satu royal family, keluarga kerajaan di tempat itu. Beda kalau misalnya kita menganut demokrasi, siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin suatu negara. Ya cuman karena kita berbicara tentang konteks monarki, ya jadi sistem pergantian kekuasaannya seperti itu. Selalu digantikan oleh anaknya atau cucunya dan yang lain sebagainya. Nah, keadaan yang seperti ini juga kita bisa lihat dalam slogan yang sangat terkenal di Perancis, yaitu L'État c'est moi, yang disampaikan oleh Louis ke-14 pada tahun 1655 di depan parlemen Perancis. Nah, untuk artinya sendiri secara harafiah adalah akulah negara. Jadi akulah pemimpin negara ini, akulah yang memiliki hak penuh atas negara ini dan segala isinya. Hingga keadaan yang seperti ini memperlihatkan keadaan raja yang sangat overpower pada saat itu. Nah, setidaknya hal inilah yang terjadi di Prancis, yaitu pada zaman Ancien Régime sampai dengan Revolusi Prancis. Ya, tepatnya pada kepemimpinan Louis ke-16 yang kita tahu juga bahwa dia dieksekusi oleh rakyatnya melalui proses guillotine pada tanggal 21 Januari 1793. Nah, dia juga digiotin pada saat itu karena dianggap sudah gagal untuk memimpin negara dan kebetulan juga negara Prancis pada saat itu kacau banget sehingga rakyat juga udah mulai berani dengan raja. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman gak ingat siapa itu Louis ke-16, mungkin teman-teman bisa ingat istrinya, yaitu Marie Antoinette. Namun kalau misalnya kita balik lagi ya tentang kekacauan yang terjadi di Perancis pada saat itu, sebenarnya revolusi Perancis juga udah dimulai. Tepatnya terjadi pada tanggal 5 Mei 1789 sampai 9 November 1799. Dan selama proses ini dan sampai meninggalnya Louis ke-16, perubahan sistem kepemerintahan juga terjadi, yaitu dari monarki berubah menjadi republik. Nah, sebenarnya keadaan ini juga nggak lepas dari kritik Montesquieu, ya, seseorang yang akan kita bahas di dalam video ini. Dia banyak mengkritik tentang politik yang terjadi di Prancis, karena Prancis juga ketika terjadi revolusi Prancis kacau banget sih keadaannya, orang-orang makin bingung, padahal negara-negara yang lain
justru makmur karena mereka bisa melakukan perdagangan dengan baik. Nah, kritik-kritik ini disampaikan oleh Montesquieu bahwa monarki itu udah nggak relevan lagi di Perancis. Bahwa rakyat juga terlalu banyak dieksploitasi oleh raja juga udah overpower, sehingga dia melihat bahwa kayaknya nggak cocok deh pakai monarki lagi, kita harus pakai sistem yang lain. Kebetulan juga Montesquieu ini bukan orang biasa, dia suka membaca, berkelana, dan juga menulis, sehingga dia banyak banget tahu tentang politik yang ada di beberapa negara. Nah, itulah yang membuat dia melihat bahwa Prancis itu kacau banget, sistem pemerintahan kayak gini nggak cocok banget, kita harus cari tahu yang lain. Nah, seiring waktu berlalu, dia juga banyak memberikan kontribusi tulisan karena dia juga mulai tertarik pada dunia literasi. Nah, pemikirannya pun sampai saat ini masih banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Nah, sekarang kita melihat tentang riwayat hidup secara singkat aja. Siapa sih sebenarnya Montesquieu ini? Nah, Montesquieu sebenarnya memiliki nama asli Charles Louis de Segonda. Nah, dia lahir pada tanggal 18 Januari 1689 di Château de la Brède. Jadi di sebuah istana Brède di dekat Bordeaux. Dan dia wafat pada tanggal 10 Februari 1755. Nah, keluarganya sendiri merupakan keluarga yang tergolong sederhana. Ayahnya merupakan mantan militer dan dia bernama Jacques de Segonda, dan ibunya bernama Marie-Françoise de Pesnel, yang merupakan seseorang dengan darah bangsawan, sehingga inilah yang membuat dia memiliki keluarga bangsawan, memiliki gelar-gelar bangsawan juga. Gelar-gelar itu pun dia dapatkan ketika ayah dan pamannya meninggal. Ayahnya meninggal pada 1713, kemudian pamannya meninggal pada tahun 1716. Sehingga dia mendapat gelar Baron de la Brède dan juga de Montesquieu. Sehingga namanya berubah menjadi Charles Louis de Segonda, Baron de la Brède et de Montesquieu. Nah, itulah kenapa dia dikenal sebagai Montesquieu sampai saat ini. Nah, terkait dengan pendidikannya, dia mengambil jurusan hukum di Universitas Bordeaux, dan setelah kelulusannya dia lanjut ke Paris pada tahun 1708 untuk menjadi pengacara. Nah, di sana dia adalah pengacara tersohor dan sangat terkenal. Finansialnya juga bagus karena dia makin hari makin dikenal banyak orang saking pinternya. Dan di sanalah kemampuan politiknya meningkat secara tajam. Namun sayang dia nggak begitu lama di Paris karena tahun 1713 ayahnya meninggal, sehingga dia harus kembali ke kampung halamannya. Begitu juga 3 tahun setelahnya pamannya meninggal tahun 1716. Nah, setelah beberapa tahun ada di rumah, dia menikah dengan seorang penganut Protestan yang kebetulan juga keluarga bangsawan. Dia bernama Jean de Lacty. Nah, setelah pernikahan itu mereka dikaruniai oleh 3 orang anak. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, masih di tempat yang sama, pada tahun 1714, dia bekerja sebagai penasihat di Parlemen Bordeaux. Kemudian karena pamannya juga meninggal pada tahun 1716, dia lalu diangkat menjadi Président à Mortier. Nah, ini adalah sebuah posisi yang telah digunakan sejak zaman Moyen Âge dan merupakan posisi tertinggi di Komisi Yudisial atau institusi peradilan. Nah, selain itu, karena dia juga menyukai literasi dan banyak menulis, maka dia masuk sebagai anggota di Akademi Bordeaux. Nah, sekarang kita membicarakan karya-karya yang sangat fenomenal dari Montesquieu, yang mungkin teman-teman juga udah banyak ketahui. Nah, yang pertama, pada tahun 1721, ia mengagetkan teman-temannya dan juga berbagai kalangan di Prancis ya dengan karyanya yang disebut Lettres Persanes. Jadi secara harafiah artinya surat-surat dari orang Persia. Nah, karya ini masuk ke dalam kategori un roman épistolaire atau sebuah karya yang bersifat imajiner dan fiktif. Nah, surat ini menceritakan kekacauan yang ada di Perancis pada saat itu dari sudut pandang orang Persia yang bernama Uzbek dan juga Rika di masa Louis ke-16. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, karyanya ini bersifat imajiner, tetapi
isinya sangat cukup untuk menggambarkan absurditas masyarakat Prancis kontemporer. Nah, kemudian ada salah satu karya yang pasti kamu tahu banget, karena kita juga ketika sekolah pelajari ini di mata pelajaran PPKN, terkait dengan pemisahan kekuasaan. Nah, tadi di awal kita juga udah bahas kalau masyarakat Prancis itu dulu kayak gimana, menganut sistem monarki, terus ada raja, terus kadang juga sistem monarkinya menjadi absolut. Nah, itu membuat Montesquieu menjadi berpikir tentang sesuatu, bahwa kekuasaan raja ini nggak bisa dibiarin begitu aja supaya dia nggak overpower. Jadi dia nggak boleh membuat undang-undang atau peraturan, terus dia juga yang melaksanakan, terus dia juga yang mengawasi. Dan pemisahan kekuasaan ini disebut dengan res politica, di mana dia menghasilkan 3 klasifikasi kekuasaan pemerintahan menjadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Legislatif adalah orang atau sekelompok orang yang dipilih, kemudian dia menentukan undang-undang, membuat undang-undang. Kemudian eksekutif adalah orang yang mengeksekusi, yang melakukan undang-undang. Lalu yudikatif adalah komisi yudisial, mereka yang mengawasi jalannya undang-undang itu. Nah, konsep ini dia tulis di dalam bukunya yang berjudul De l'Esprit des Lois, atau yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti dari semangat hukum. Nah, konsep-konsep yang ditulis di dalam buku ini cukup banyak mempengaruhi berbagai negara di dunia, misalnya seperti Indonesia. Nah, di sini kita juga menerapkan trias politika tentang kekuasaan yang harus dibatasi. Maka dari itu, pemimpin negara nggak akan punya kekuasaan absolut lagi seperti zaman-zaman di abad pertengahan atau Moyen Âge. Jadi di video kali ini kayak gitu tentang Montesquieu, seorang filsuf politik asal Prancis. Oke, jadi sekian dulu di video kali ini. Sampai jumpa.